Hello, students, especially for you, students of kelas 11 SMK. How are you? Welcome again to our English class. And today we are going to talk about conditional sentence type 0 and 1. Selamat berjumpa kembali siswa kelas 11 SMK. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita. Dan kita akan membahas topik mengenai conditional sentence tipe 0 dan 1. The goals for our meeting today are to identify social function, text structure, and language feature of conditional sentence type 0 and 1, and to understand and use some expressions for conditional sentence type 0 and 1. Jadi seperti biasa, tujuan kita adalah untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan language feature dari conditional sentence type 0 and 1, serta memahami dan menggunakan berbagai ekspresi yang sesuai dengan conditional sentence type 0 and 1. Let's look first at the definition of conditional sentence. We have some definitions here. The first one is conditional sentences are statements discussing known factors or hypothetical situations and their consequences. Jadi, definisi pertama dari conditional sentence adalah statement atau pernyataan yang mendiskusikan tentang faktor-faktor yang telah diketahui atau situasi-situasi yang bersifat hipotesis dan konsekuensinya, akibatnya ya. Jadi conditional sentence ini membahas atau menyampaikan mengenai sebuah kondisi atau keadaan yang berakibat kepada sebuah kondisi atau keadaan lainnya. The second definition is complete conditional sentences contain a conditional clause, often referred to as the if clause and the consequence. Jadi di dalam conditional sentence itu ada dua klausa. Yang pertama itu adalah conditional clause dan yang kedua adalah konsekuensinya. Jadi conditional clause ini seringkali juga disebut dengan if clause karena biasanya diawali dengan kata if. Seperti itu. And the last one, if a certain condition is true, then a particular result happens. Jadi dalam dua bagian yang tadi disebutkan, jika kondisinya terjadi, maka particular results atau hasil tertentu itu akan terjadi. Jadi yang klausa yang pertama sangat dipengaruhi dengan klausa yang kedua. Now, there are 4 types of conditional sentence. Conditional sentence type 0, 1, 2, and 3. Jadi ada 4 tipe dari conditional sentence. Tipe 0, 1, 2, dan 3. Tetapi kali ini untuk kelas 11, kita akan membahas tipe 0 dan tipe 1. Sedangkan nantinya ketika kalian sampai di kelas 12, baru akan dijabarkan lagi conditional sentence untuk type 2 and type 3. Now, let's start by looking at zero conditional atau conditional sentence type 0. Yeah. The first one that you have to remember, zero conditional is used for scientific or real things. Ya, jadi kalau zero conditional itu digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya ilmiah atau hal-hal yang benaran terjadi, real things. Kemudian juga disampaikan untuk facts, menyatakan fakta. Rules atau aturan, instruction atau untuk memberikan instruksi, dan sifatnya adalah 100% true. Ya, jadi zero conditional ini you can use only if you are sure scientifically that the facts that you are going to
state is true. Ya, jadi kalau kalian menggunakan zero conditional, maka pastikan bahwa fakta sebab akibat yang akan disampaikan dalam conditional sentence tersebut adalah 100% benar dan teruji secara ilmiah. Let's look at the examples here. For example, if ice melts, it becomes water. Jika es meleleh, ia akan menjadi air. Ini adalah 100% benar. Ya, kalau kita lelehkan es batu, maka bentuknya itu akan berubah dari solid menjadi liquid. Ya, dari yang padat berupa es batu tadi menjadi liquid berupa air, ya, menjadi zat cair. Nah, dari kalimat ini kita bisa membuat aturan atau form pattern dari kalimat. Pola kalimatnya adalah kita bisa menggunakan if or when plus subject, verb plus verb 1 plus subject plus verb 1 plus object or complement. Jadi di sini adalah pola kalimatnya dimulai dengan klausa if. Di sini bisa kalian lihat dengan jelas bahwa seperti tadi dijelaskan, conditional sentence terdiri dari dua bagian, if clause dan consequences-nya, ya. Jadi if dipisahkan kedua bagian itu dengan tanda koma. Nah, pola kalimatnya adalah kita menggunakan simple present tense untuk menggambarkan kedua kata kerja yang dipakai di dua bagian dari conditional sentence ini. So, if plus when plus subject plus verb 1, subject plus verb 1 plus object or complement. Itu adalah zero conditional. We can also look at another examples here. If water reaches 100% 100 degrees Celsius, it boils. Jadi jika air mencapai 100 derajat Celcius, dia akan mendidih. Seperti itu ya, ia mendidih. Nah, contoh yang kedua, if babies are hungry, they cry. Biasanya jika bayi merasa lapar, maka mereka akan menangis. Ya, they cry. Now, I hope you have already understand what it means and how to use zero conditional. Yeah. Next, let's look at the first conditional. First conditional is the conditional that we use when in a probable or possible condition. Jadi untuk first conditional ini kita pakai jika kondisinya akan probable atau kemungkinan besar, tidak 100%, tetapi kemungkinan besar akan terjadi. Yang kedua, most of the time it is true, ya. Kebanyakan apa yang disampaikan dalam first conditional ini benar adanya. Kemudian bicara mengenai prediction dan superstitions, bisa kita gunakan juga first conditional. Plans, promises, rencana atau perjanjian, kemudian bisa juga dipakai untuk menyampaikan tawaran, saran, dan peringatan. Offers, suggestions, and warnings. Now look at the examples here. If you study hard, you will succeed. Ya, di sini contoh kalimatnya, jika kalian belajar keras, maka kalian akan sukses. Ya, pola kalimatnya bisa kita gunakan if atau when plus subject plus verb 1, verb 1 di sini. Kemudian koma seperti biasa untuk memisahkan part 1 and part 2. Subject plus models plus verb 1 plus object or complement. Sekilas, zero conditional and first conditional hampir sama ya. Hampir sama dalam pola kalimatnya.
Tetapi ada yang khusus dipakai untuk first conditional, yaitu penggunaan models. Models yang bisa kalian pakai dalam first conditional adalah penggunaan will, may, might, atau could. Nah, ini adalah pola kalimat dari first conditional. Social function dari first conditional ini adalah to express real or probable situations in the present or future. Jadi, conditional sentence tipe pertama ini digunakan untuk mengekspresikan situasi-situasi yang real atau nyata atau probable, kemungkinan besar terjadi baik dalam masa kini atau present ataupun masa depan atau future. Nah, sekarang kita lihat ada 4 function dari first conditional dengan contoh kalimatnya di sini. Yang pertama, misalnya warning untuk menyatakan peringatan. If you cheat in the test, you will be expelled from the class. Jika kamu menyontek pada saat tes, kamu akan dikeluarkan dari kelas. Itu contoh warning. Kemudian bisa juga kita pakai conditional sentence type 1 untuk offer atau menyatakan tawaran. If you need me, you may call me. Jika kamu membutuhkan saya, kamu boleh menelpon saya. Bisa juga untuk menyatakan advice or suggestion, menyampaikan nasihat atau saran. Contohnya, if you exercise regularly, you will be fit. Jika kamu berolahraga secara teratur, kamu akan merasa fit atau sehat. Kemudian prediction, menyatakan ramalan atau perkiraan. If you don't hurry, you will be late for school. Jika kamu tidak buru-buru atau tidak bergegas, kamu akan terlambat masuk sekolah. So, these are just 4 functions for expressing warning, offer, advice, suggestion, prediction by using conditional sentence type 1. Jadi ini ada 4 contoh saja dengan fungsi yang bisa kalian sampaikan ketika menggunakan conditional sentence type 1. Nah, untuk penulisan conditional sentence ini, you may write the conditional in 2 ways. The first one is, if it rains tomorrow, I won't have to water the plants. Jika hujan besok, saya tidak perlu untuk mengairi tanaman atau menyirami tanaman. Nah, di sini 2 bagian daripada conditional sentence ini terlihat jelas dengan penggunaan tanda koma untuk membedakan atau memisahkan kedua bagian tersebut. Yang pertama dimulai dengan if clause dan yang keduanya adalah consequences-nya. Atau bisa juga kalian menuliskan conditional sentence itu dengan I won't have to water the plants if it rains tomorrow. So if you change the position of if clause from the first part into the second part, then you don't have to use the comma. Ya, jadi kalau kita merubah posisi dari if clause-nya dari posisi di awal kalimat menjadi posisi bagian yang kedua, maka seperti yang kalian lihat tidak perlu kita mencantumkan tanda koma. Kedua kalimat ini memiliki makna yang sama, walaupun dalam penyampaiannya kedua bagiannya itu mengalami switch atau pertukaran tempat. So, those are my explanation for zero conditional and first conditional. Hope that you can understand how it used, what is the difference between the two, and hopefully you can use it in your everyday conversation to state facts or to give some
suggestion, advice, and so on related to the use of conditional sentence. Thank you, students, for your attention. Have a nice day and see you in our next video. Goodbye, everyone.